Saya John Wijaya, saya dari Jakarta. Saya lahir 26 tahun yang lalu di kota Jakarta, Bapak Ibu ya. Ya, saya anak kedua dari 3 bersaudara, Bapak Ibu ya. Jadi saya anak tengah-tengah. Pengalaman masa kecil saya nggak ada yang luar biasa. Yang jelas pengalaman kecil saya dulu waktu saya berusia 3 tahun, ya, jadi saya sudah kehilangan sosok ayah. Ayah saya meninggal waktu saya berusia 3 tahun, Bapak Ibu. Orang tua saya, ibu saya terutama, itu merupakan single parents, Bapak Ibu ya. Dari sana, dari kecil, saya sudah belajar yang namanya mental toughness, Bapak Ibu. Kemauan untuk berjuang, Bapak Ibu. Sekarang saya ngeliat orang tua saya, terutama ibu saya, ketika ditinggalin sama ayah saya, dia sangat berjuang sekali. Berjuang untuk hidup, Bapak Ibu. Ya, waktu SD saya juga bukan tipe-tipe berprestasi ya. Saya nggak pintar dalam segi akademik, jujur aja Bapak Ibu. Saya justru orang yang terbilang ya biasa-biasa lah ya. Ya pintar enggak, bego iya. Ya gitulah kurang lebih ya. SD sampai seterusnya, wah masuknya 3 besar. Tapi dari bawah Bapak Ibu ya. Ya selalu tuh masuk ke situ ya. Nah jadi kisah kecil saya waktu kecil saya belajar tentang mental toughness dari ibu saya, orang tua saya. Ya saya ngelihat akhirnya kelas 5 SD orang tua saya, ibu saya ketemu dengan yang akhirnya jadi ayah tiri saya, Bapak Ibu. Nah dari sana saya baru punya sosok bapak lagi. Dari sana lahirlah adik saya. Jadi saya 3 bersaudara. 3-3-nya laki, Bapak Ibu. Jadi SD nggak ada sesuatu hal yang luar biasa. SMP, namanya anak SMP zaman dulu mah hobinya main-main ya. Ya saya kenal teman-teman, hobinya main-main. Gak ada yang luar biasa juga. Yang paling berkesan waktu itu masa SMA ceritanya. Ngomong-ngomong saya sekolah di sekolahan homogen, bukan heterogen. Saya di sekolah homogen di daerah Jakarta, Bapak Ibu, di mana itu adalah isinya laki-laki semua. Dan di sekolah itu tuh diperbolehkan untuk berambut gondrong, Bapak Ibu. Tadi kan Anda lihat kan, rambut saya gondrong gitu kan? Rambut saya gondrong kan? Nah, itu saya waktu masa SMA, Bapak Ibu. Orang biasanya kalau habis terima raport nanya ini apa? Lu merahnya berapa gitu kan? Nah, kalau saya terima raport ditanyain ya, lu naik kagak? Waduh, Bapak Ibu ya. Tiap tahun nyaris-nyaris nggak naik kelas lah. Jadi saya juga bukan tipe orang yang berpakaian rapi. Kalau Anda lihat saya berpakaian rapi kayak gini, ini saya belajar semua di Tiansi, Bapak Ibu ya. Saya dulu jadi di Tiansi itu belajar untuk menjadi ganteng. Jadi yang cowok yang merasa dirinya ganteng, nanti Anda akan jadi ganteng. Yang cewek merasa dirinya cantik, Anda akan cantik nanti, Bapak Ibu ya, di Tiansi ya. Nah di SMA waktu itu saya ikut salah satu ekskul, karena sekolah saya isinya pria semua. Saya ikut salah satu ekskul yang dimana itu lakinya laki-laki. Itu saya jadi pencinta alam. Nah di pencinta alam itulah saya belajar. Saya belajar macam-macam. Saya belajar tentang leadership. Saya belajar tentang loyalitas. Saya belajar tentang tanggung jawab. Kalau pelantikan itu, wah itu udah pasti luar biasa. Waktu SMA itu, waktu ikut pencinta alam, selalu diajar untuk sigap, Bapak Ibu. Ternyata emang untuk menjadi sukses, ya kita butuh itu ternyata. Itu yang saya dapat. Kenapa sih saya dulu dipaksain tanggung jawab, misalkan ada bawaan kita yang hilang. Itu kita bisa dihukum dengan cara hukumnya fisik. Disuruh push up, sit up, dan seterusnya, Bapak Ibu. Saya sempat kesel. Ternyata setelah saya masuk ke dunia persilatan Tiansi ini, ya ternyata ilmu di sana kepake. Ternyata untuk sukses kita butuh bertanggung jawab. Bertanggung jawab apa? Bertanggung jawab terhadap orang yang kita ajak, Bapak Ibu. Di Anda hari ini diajakin ke sini sama pengundang Anda ini mau pertanggungjawabkan, Bapak Ibu. Dia mau tanggung jawab atas kesuksesan Anda. Jadi terima kasihlah kepada pengundang Anda, Bapak Ibu. Ya. Mungkin hari ini Anda kesel sama dia ya, kesel, benci, ya kan? Ada yang dikarungin, ada yang dibohongin. Ya nggak apa-apa, Bapak Ibu ya, nikmatin aja. Nanti di terakhir Anda akan melihat sesuatu yang bisa merubah Anda, Bapak Ibu ya. Nah di SMA itu waktu itu saya kepilih sebagai ketua pencinta alam. Nah, kebetulan saya sebagai ketua di sana. Di situ saya sebenarnya nggak niat jadi ketua, tapi karena berdasarkan musyawarah mufakat, pengambilan suara, saya terpilih. Di situ saya dipaksa untuk belajar. Ya padahal saya awalnya sama sekali nggak punya pengalaman memimpin, Bapak Ibu. Tapi di sana saya dipaksa untuk belajar untuk memimpin organisasi. Ternyata saya pelajarin, orang itu butuh dipaksa untuk belajar sesuatu. Mungkin kita datang ke sini
Anda nggak terbiasa untuk datang seminar, Anda nggak bisa untuk memimpin, mungkin Anda punya keraguan Bapak Ibu, nggak masalah. Itu emang perlu dipaksakan untuk belajar. Untuk mendapat sesuatu perubahan kita perlu berubah Bapak Ibu. Nah, saya belajar, akhirnya lulus SMA, terus masuk kuliah Bapak Ibu ya. Nah, kalau kuliah saya juga nggak ada yang luar biasa. Kalau dari segi akademik, IPK saya 5 Bapak Ibu. Ya, maksudnya 5 semester. Ya, 5 semester nggak ada IPK semester ke-6 itu nggak ada. Karena terakhir waktu saya kuliah, saya ditawarin sama dosen pembimbingnya, Johan, kamu ini mau pindah fakultas, apa pindah universitas? IPK kamu ini nggak cukup. Wah, gila saya bilang, ini luar biasa banget nih dosen nih ya. Memberi pertanyaannya kayak sambar geledek Bapak Ibu. Pindah fakultas, pindah universitas. Intinya apa? DO kan Bapak Ibu? Jadi sebelum saya DO, saya lebih baik mengundurkan diri waktu itu ya. Dari segi akademik gak ada pinter-pinternya. Saya ceritain kayak gini bukan pengen ceritain ancur-ancur, enggak. Makanya saya dengan kondisi dari orang yang mungkin teman-teman saya waktu dulu lihat saya ini orang yang sangat pemalas, gak ada masa depan dan seterusnya ya. Makanya saya berangkat dari orang seperti itu aja, melalui Tiansi bisa seperti ini. Apalagi Anda Bapak Ibu yang mungkin dari segi akademiknya bagus ya. Ketika lagi kuliah, teman saya punya satu teman saya ini main ke rumah saya waktu itu. Karena dia lagi galau, dia pengen curhat Bapak Ibu. Main ke rumah saya, tiba-tiba dia ada yang nelpon. Dia angkat teleponnya, ternyata yang nelpon adalah teman SMA saya juga. Teman saya ini satu SMA sama saya. Jadi kita karena udah pisah kuliah, tapi masih sering kontak-kontakan. Teman saya ini nelpon, temannya saya lagi di rumah. Dia bilang, lagi di mana? Oh, lagi di rumahnya Johan katanya. Saya dipanggilnya Brutu Bapak Ibu. Itu nama pecinta alam saya. Jadi pecinta alam saya itu punya namanya unik-unik. Ada nama binatang, nama cewek, sama nama jorok. Saya kebetulan dapat yang nama joroknya Bapak Ibu ya. Lagi di mana lo? Lagi di rumah Brutu nih gitu katanya. Handphone gue mati. Lo telepon aja handphonenya Brutu gitu. Akhirnya temannya dia nelpon ke handphone saya. Karena temannya SMA, jadi kita ngobrol-ngobrol. Terus dia bilang, sesuatu yang mungkin udah gak asing buat Anda ya. Lu sekarang sibuk apaan? Sibuk kuliah, gitu kan? Padahal udah mau DO tuh Bapak Ibu ya. Gua ada ini nih, ada kerjaan bagus. Apaan tuh kerjaannya? Udah deh, pokoknya kerjanya top banget. Besok kita ketemuan. Serius lu apaan sih kerjaannya? Pokoknya ntar bisa, jadi orang kaya lah kita, kata gitu kan? Oh gitu ya. Besok jam berapa? Waktu itu saya ingat jam 1 katanya. Jam 1 ketemu di apartemen gue ya. Ya udah, akhirnya kita berdua besokannya datang Bapak Ibu. Udah prosesi panjang lebar gitu ya. Jadi waktu itu kami berempat, teman-teman SMA semua, dipresentasi sama teman SMA saya. Dari 4 orang itu Bapak Ibu, yang memutuskan buat bergabung, hanya saya sendirian Bapak Ibu. Saya waktu itu memutuskan buat bergabung karena mahasiswa kan kere, betul nggak? Jadi saya megang duit 100.000, saya kasih ke teman saya, ya udah deh, gua join dulu bintang 1, nih duitnya, gitu kan. Saya udah nulis formulir, saya gabung di tempat. Akhirnya biasa, Bapak Ibu ya. Orang biasa habis di presentasi Tiansi ngapain? Cerita kan? Nanya ke orang-orang, betul nggak? Wih, Tiansi menurut lu gimana? Tiansi menurut lu gimana? Umumnya orang-orang di luaran lebih banyak yang bukannya tahu Tiansi, tapi sok tahu Bapak Ibu. Analogi seperti gini Bapak Ibu, kalau Anda mau bikin pecel, belajarnya sama Ronaldinho, apa tukang pecel? Tukang pecel, walaupun Ronaldinho mukanya mirip tukang pecel, tetap mau belajar pecel sama tukang pecel Bapak Ibu. Kalau Anda sakit, ke dokter apa ke montir Bapak Ibu? Ke dokter. Kalau ke montir Anda dikasih oli. Jadi ya kita harus belajar dari orang yang di bidangnya Bapak Ibu. Banyakan orang belajarnya sama yang nggak di bidangnya, nanyanya pendapatnya sama orang berbeda. Banyak orang di luar yang tanyanya kemana-mana Bapak Ibu ya, nanya kemana-mana ya, biasa saya nanya, terus saya bilang ke orang tua saya, mah ini ada bisnis mah, bagus, bego lu dibohongin, mana ada kayak gitu katanya kan dia nggak tahu apa-apa, salah nggak salah, yang salah kita, kenapa kita nelan bulat-bulat, omongan mereka yang belum tentu benar, ya kan? Akhirnya ibu saya bilang katanya, dah mendingan lu mintain duitnya balik tuh. Dibohongin lo gini apa segala macam. Akhirnya saya nelfon teman saya Bapak Ibu. Gue kayaknya nggak jadi gabung deh. Gue minta duit gue balik deh. Ya, sorry, udah gue gabungin katanya. Kayaknya
lo nggak bisa lagi soalnya udah gue gabungin. Udah gini aja, lo kan megang tiket tuh pertemuan, nanti lo datang aja. Ya datang, nanti lo bisa lihat di Tianzi. Oh gitu ya. Sampai akhirnya saya datanglah tuh besokannya ke pertemuan Bapak Ibu. Ketemu sama si teman saya yang itu. Terus dia di depan pintu masuk ngasih map Tianzi sama kartu ID. Oh iya, ini kartu ID lu nih, dikasih. Terus saya lihat, kan ada tanggal gabung. Saya lihat, lu joinin gua kapan? Baru tadi sebelum berangkat. Lah, katanya kemarin udah digabungin. Iya, biar lu gabung. Kalau nggak lu kan nggak gabung. Ya gua bohongin lu biar lu gabung. Waduh Bapak Ibu ya. Kalau Anda ada yang merasa ditipu datang ke sini, dibilangin mau makan-makan, mau jalan-jalan, tahu-tahu dia ada seminar Tianzi, tenang aja Bapak Ibu. 1, 2, 3 tahun ke depan, Anda juga bisa terima reward berikutnya. Ya, pertemuan itulah saya benar-benar lihat Tianzi. Saya benar-benar lihat Tianzi dan saya benar-benar memutuskan buat serius Bapak Ibu. Jadi pertama yang membuat alasan saya bergabung di Tianzi karena simple. Saya nggak punya pilihan Bapak Ibu. Ya mahasiswa di DO gitu. Ya mau di DO kan? Saya itu punya satu mata kuliah. Waktu saya bintang 3 itu ngulang. Waktu bintang 3 itu lagi ngulang. Sampai bintang 8 itu mata kuliah masih ngulang Bapak Ibu. Ternyata lebih gampang jadi bintang 8 ketimbang lulusin satu mata kuliah Bapak Ibu ya. Apalagi kalau Anda yang lulus kuliahnya harusnya bisa lebih sukses. Namanya orang nggak punya pilihan, ya jangan milih-milih, betul nggak? Banyak orang di luar udah tahu hidup nggak punya pilihan, utangnya di mana-mana, punya banyak masalah, masih milih-milih, kan keterlaluan Bapak Ibu. Ditawarin peluang nggak mau lagi, milih-milih lagi. Ternyata kan ada orang bilang jalanin bisnis MLM itu kan bisnis tipu menipu, ya kan? Pas saya jalanin, benar Bapak Ibu. Yang ditipu itu kadang-kadang kita. Teman kita janji, iya gue mau gabung, besok ditelepon kagak jadi gabung. Bener nih bisnis tipu-tipuan, kita yang sering jadi korban penipuan Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang malah kita yang ditipu loh. Kalau ditanya bisnis tipu menipu, benar, kita nih korbannya ditipu. Berapa banyak teman saya yang saya tawarin, mau gabung, besokannya diteleponin kagak diangkat, SMS kagak dibalas, kalau ketemu muka tas putar balik Bapak Ibu ya kan, banyak banget ya kan. Nah perjalanan juga banyak ditolak Bapak Ibu, kayak di video tadi saya berpresentasi. Pergi satu-satu, akhirnya sisa sendirian gitu kan. Ada yang lebih parah, baru buka flip chart, udah ditutup lagi, saya buka lagi, ditutup lagi. Jadi banyaklah. Kalau saya tawarin teman saya yang di tempat kuliah, dia bilang, aduh, wah nggak bisa bisnis gini, gue mau fokus kuliah katanya. 4 tahun lagi saya ke kampus, bener Bapak Ibu masih di kampus, fokus banget kuliahnya nggak lulus, beneran loh, ya kan? Fokus banget. 6 tahun, 7 tahun fokus dia benar-benar tuh. Saya bilang, wah omongan lu sih benar, fokus banget kuliah Bapak Ibu ya. Jadi alasannya jangan dipakai buat fokus. Nanti kalau aneh yang mahasiswa, alasan sama temannya gue mau fokus kuliah, hati-hati 10 tahun lo lulusnya. Ya, jadi hati-hati lo ya. Jadi ya banyaklah Bapak Ibu penolakan. Saya juga pernah ngalamin jaringan hancur, berantakan. Itu saya ngalamin semua. Saya menikmati setiap pahit manisnya. Anda mau sukses, Anda harus berani telan dua pilnya, pil bahagia dan pil pahitnya Bapak Ibu. Kalau Anda mau cuman terima manisnya doang, anak kecil juga bisa Bapak Ibu. Tapi kalau Anda bisa telan yang pahitnya juga, itu Anda pemenang sejati Bapak Ibu namanya. Jadi jangan mau terima, wah penolakannya jangan. Nolak itu biasa. Coba yang cowok pernah nggak ditolak cewek, gimana? Kalau ditolak cewek gimana? Cari lagi kan yang lain. Gak mungkin yang cowok ditolak cewek, gila. Susah ngejar cewek. Gue besok ngejar cowok aja deh. Gitu kan nggak mungkin. Atau Anda misalnya lihat nih, ya angkot. Anda misalnya mau ke tujuan mana? Naik. Anda bilang enggak. Kira-kira supir angkotnya gimana? Melipir. Banting pintu, susah jadi supir angkot. Besok mau supir beca aja lah. Kan enggak Bapak Ibu. Penolakan itu hal yang biasa. Jadi nggak ada yang perlu Anda kan jadikan momok. Bagi Anda yang takut-takut ditolak, Anda pasti ditolak. Tenang aja. Cuman Anda perlu mental yang kuat, yaitu datang-datang pertemuan seperti ini, dekat dengan upline Anda. Itulah gunanya komunitas One Vision kita Bapak Ibu, untuk memperkuat mental kita. Suatu saat nanti Anda akan menjadi orang yang bermentalkan baja Bapak Ibu. Orang yang pendiam akan jadi bisa ngomong Bapak Ibu. Jadi intinya di sini bukan kita berbicara bukan hanya Anda dapat segi materi, tapi Anda akan dapatin semuanya. Yang bisa disebut dengan intangible value, nilai yang tidak terlihat, pengembangan diri. Anda bisa jadi public speaking, Anda bisa jadi pemimpin, Anda bisa punya negotiation skill bernegosiasi. Di sini kita belajar. Semuanya juga nggak ada yang tahu-tahu berhasil. Semuanya kita adalah melalui pembelajaran Bapak Ibu. Jadi ketika Anda bergabung, kuncinya cuma satu. Dengarkan upline Anda, ikutin apa kata upline Anda.
Titik, udah selesai. Kalau Anda ikutin itu, udah pasti nyampe Bapak Ibu. Yang buat orang lain gagal, adalah karena dia nggak mau mendengarkan apa kata upline-nya. Dia ngeyel sama upline-nya. Ya, leader-leader Anda di depan di sini yang meraih reward ini semuanya mereka teachable dengan upline-nya masing-masing ya. Dia keluar dari sini, kalau nanti calon sponsor Anda nyodorin formulir, udah ambil aja. Kalau suruh tanda tangan. Dia suruh beli produk aja Bapak Ibu. Ke stokis aja. Pokoknya ikutin aja deh. Mau sukses nggak? Ya, kalau mau sukses ikutin Bapak Ibu ya. Nggak usah tanya kenapa begini, kenapa begitu. Yang penting jalanin dulu. Karena di bis MLM berbicara bukan kita paham dulu, baru kita jalanin, tapi bisa MLM kita jalani dulu, kita akan tahu bisnis ini seperti apa Bapak Ibu. Jadi kita learning by doing. Ya. Nah, saya ini ngasih gambar tentang perubahan zaman Bapak Ibu. Nah, saya ambil contoh, ada yang pernah dengar namanya ENIAC? ENIAC adalah komputer pertama kali di dunia. Itu 30 meter lebar, 30 meter, tingginya 2,4 meter. Beratnya 30 ton atau 30.000 kilo. Itu ENIAC, komputer pertama di dunia tahun 43 sampai dengan 46. Jadi kalau kita lihat, ya Anda mungkin pakai Android, Anda sudah pakai BlackBerry, kalau mau dipakai spek yang tahun 43 itu komputer pertama kali, Anda mau tahu nggak? Akan jadi satu benua Australia. Itu satu benua Australia itu isinya komponen komputernya semua. Zaman sekarang tinggal masukin di kantong. Jadi perkembangan zaman berubah. Terus ada lagi disket. Mungkin zaman dulu tahu yang namanya disket ya. Disket itu punya kapasitas 1,4 mega. Sekarang udah di USB yang kecil seperti ini. Zaman dulu pakai disket, sekarang di USB ada yang 4 giga. 4 giga itu dengan dibandingkan dengan disket itu 33.200 kali lipat kapasitasnya. Jadi perkembangan zaman berubah Bapak Ibu. Zaman dulu orang punya handphone itu kaya, ya. Waktu handphone pertama kali keluar, handphone itu harganya sama kayak mobil selama. Yang punya handphone itu orang-orang kaya. Zaman sekarang siapapun punya handphone Bapak Ibu. Handphone bukan barang-barang yang mahal lagi. Nah ini ada berikutnya lagi. Anda tahu yang namanya Warren Buffett, Bill Gates dan Mark Zuckerberg adalah orang yang terkaya. Nah kita lihat nih Bapak Ibu ya. Kita lihat bahwa Warren Buffett butuh waktu 32 tahun untuk menjadi orang kaya di dunia. Bill Gates butuh waktu 25 tahun untuk menjadi orang terkaya di dunia. Dan Mark Zuckerberg membuat Facebook di usia 19 tahun, di umur 23 tahun menjadi anak muda nomor 1 terkaya yang usia di bawah 25 tahun. Jadi, bisa kita lihat di sini bahwa cara nyari uang juga berubah Bapak Ibu. Nah, Anda join Tianxi 10 tahun yang lalu sama sekarang beda Bapak Ibu cara ngebanginnya. Anda jalanin MLM 20 tahun lalu sama sekarang beda Bapak Ibu. Jadi perkembangan zaman itu berubah. Cara nyari uang juga berubah. Apakah Anda tahu Bapak Ibu, 90% uang yang beredar di dunia dikuasai 10% orang yang ada di dunia. Dan 90% orang di dunia mengejar 10% uang perputaran uang yang ada di dunia. Ya, jadi Anda bisa kebayang nggak? Dan kalau duit semua orang dikumpulin, duit Anda, duit saya, semuanya dikumpulin, dibagi rata ke seluruh penduduk dunia, masing-masing kita dapat 2,4 M. Tapi dalam hitungan beberapa bulan kemudian, orang akan berbalik kondisinya seperti ini. Kenapa? Karena orang rata-rata, mereka ketika dapat uang 2,4 M, mereka beli ini, beli itu, dan segala macam. Sedangkan orang kaya, mereka gimana cara mereka melipatkan uangnya dengan cara mereka membangun sebuah aset. Ada satu bukunya Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki ini ngebahas, kita sudah sepakat bahwa perkembangan zaman berubah, betul? Sedangkan kalau kita nggak melakukan hal juga terhadap diri kita, dengan pola kerja yang kita lakukan terutama, kita akan tersisihkan Bapak Ibu. Anda akan hidup sebagai orang yang rata-rata. Nah gimana cara kita bisa memperoleh kehidupan yang di atas rata-rata? Simple. Anda tinggal merubah paradigma Anda. Gimana cara Anda memperoleh penghasilan? Mungkin ini Anda sudah pernah sering dengar buku Cash Flow Quadrant, Robert Kiyosaki. Di situ dibilang bahwa orang-orang kaya mereka adalah fokusnya membangun sebuah aset. Bahkan Robert Kiyosaki bilang, investasi yang paling bodoh adalah menabung uang di bank. Dia bilang seperti itu Bapak Ibu.
Karena kalau Anda nabungnya di tanah, harga 10 tahun lagi tanah, dengan Anda naruh deposito di bank, pasti beda jauh Bapak Ibu ya. Nah, Robert Kiyosaki ini ngebahas tentang pola kerja, tentang memperoleh penghasilan. Dari situ dibilang ada paradigma umum, dari dulu mindset kita dididik buat apa? Buat kita kerja. Sedangkan Robert Kiyosaki, dia menyarankan untuk bangun aset. Bangunlah aset, maka Anda bisa menikmati apa yang namanya passive income. Yang kami bangun di sini adalah kita membangun aset. Aset berupa apa? Berupa networking, berupa jaringan tadi. Passive income yang masuk di sini adalah bukan Anda diem-diem doang dapat duit, bukan. Passive income di sini adalah ketika Anda punya aset, Anda punya pilihan. Anda punya pilihan waktu bekerja dan Anda kapan mau tidak bekerja, Bapak Ibu. Orang punya aset adalah orang punya pilihan. Pilih mau kerja kapan, nggak mau kerja kapan, dan seterusnya. Contoh paling simpel. Menurut Anda, kalau kita lihat di sini kan ada matahari baru dibuka, betul nggak? Menurut Anda, yang punya matahari sama karyawannya lebih sering masuk yang punya matahari apa karyawannya? Karyawannya. Yang paling rajin karyawannya. Yang makin kaya karyawannya apa? Yang punya? Yang punya Bapak Ibu. Karena mereka punya aset. Yang punya gedung, pengusaha apa karyawan? Pengusaha. Makanya di sini kenapa bisa seperti? Karena mereka bangun aset. Mereka dapat penghasilan, penghasilan mereka bangun aset lagi. Dapat penghasilan, penghasilan mereka bangun aset lagi. Dapat penghasilan, penghasilan mereka dibuat bangun aset lagi. Makanya orang kaya makin kaya, orang biasa nggak kaya-kaya. Kenapa? Karena bukan masalah hoki. Itu yang membedakan ada orang yang kenapa kaya banget, ada kenapa orang hidupnya biasa-biasa. Nah, hari ini Anda ditawarkan satu peluang usaha nih. Yang dimana Anda bangun, Anda bisa memperoleh aset Bapak Ibu. Asetnya ini akan terus berkembang, terus berkembang, terus berkembang. Selama ada manusia, jaringannya terus akan berkembang. Tapi kan nanti kan Tianxi bakal ini Pak, semua orang tahu Tianxi. 20 tahun lagi, yang lahir sekarang, itu juga bisa kita prospekin Bapak Ibu. Ada regenerasi, nggak akan ada habis-habisnya. Karena kita berbicara pernamaan jumlah penduduk. Ada angka kelahiran, ada angka kematian, ada regenerasinya. Jadi nggak akan tuh semua Indonesia tahu Tianxi Bapak Ibu ya. Paling gampang, simple, cek ini aja. Coba yang belum gabung, kalau Anda bilang banyak yang tahu Tianxi, coba Anda cek di phonebook Anda sekarang. Menurut Anda, banyakan yang tahu Tianxi apa nggak tahu Tianxi? Saya yakin banyak yang nggak tahu Tianxi. Itu gambarannya ya. Paradigma ini hati-hati Bapak Ibu. Cara Anda memandang bisa menjadi acuan dalam pengambilan suatu keputusan. Jika cara pandang Anda salah, maka keputusan Anda bisa salah. Jadi hati-hati dengan apa yang Anda lihat Bapak Ibu. Kalau Anda melihat peluang ini negatif apa segala macam, ya itu keputusan Anda akan negatif Bapak Ibu. Kita harus bisa membedakan antara fakta dengan pendapat dulu. Kalau saya bilang burger McDonald enak, itu fakta pendapat? Pendapat. Betul? Kalau saya bilang tempat ini jauh nih Bapak Ibu, fakta pendapat? Pendapat. Yang dekat ngomong dekat, yang jauh-jauh. Jadi masih bisa dibantahkan. Itu minumannya mereknya Aqua Bapak Ibu. Fakta pendapat? Fakta Bapak Ibu. Tianxi sudah bagiin ratusan mobil mewah, 250-an lebih mobil mewah. Fakta pendapat? Dapat syariah, fakta pendapat? Fakta. Jadi kita berbicara fakta Bapak Ibu. Anda lebih percaya dengan namanya fakta atau pendapat? Fakta. Kalau Anda sudah lihat faktanya, nggak usah dengerin apa kata orang lain Bapak Ibu ya. Jalanin Tianxi susah, fakta pendapat? Pendapat ya udah nggak usah dipikirin. Itu kan pendapat apa kata dia, bukan apa kata kita. Tapi yang jelas, banyak orang Bapak Ibu yang hidupnya sudah berubah dengan Tianxi. Itu faktanya. Itu buktinya Bapak Ibu. Tianxi bagi-bagi mobil mewah. Itu bukti, itu fakta. Kalau Anda percaya dengan fakta, titik. Nggak usah dengerin apa kata orang lain. Dia ngomong A sampai Z, udah bodo amat Bapak Ibu. Itu kan katanya dia, pendapatnya dia. Jadi banyak orang yang mendengarkan di luar pendapat orang lain kayak gini, kayak gitu, kayak gini. Akhirnya gimana Bapak Ibu? Akhirnya nggak jalanin. Waktu saya awal dijalanin di Tianxi juga, nggak ada orang yang percaya juga. Semuanya nggak ada yang percaya juga Bapak Ibu. Tapi itu kan pendapat orang, nggak masalah. Yang penting Andanya. Kalau Anda mau percaya, Anda mau bisa sukses, rangkul plan Anda Bapak Ibu. Anda pasti akan nyampe Bapak Ibu ya. Nah berikutnya, kita lihat seberapa cepat bisnis Tianxi. Ini Pak Luis Tendian, dalam waktu 10 tahun penghasilan ratusan juta, jadinya keluarga, reward free BMW, cash reward yachts, plan and villa, dan punya berapa ruko dan tanah. Dan beliau baru membangun rumahnya senilai 30 miliar. Nah ini rumahnya di kawasan elit di Bandung, ini salah satu mobilnya. Oke, kita sekarang hitung nggak usah mobilnya, nggak usah ruko, nggak usah tanahnya, nggak usah yang lain-lainnya. Kita hitung yang rumahnya aja Bapak Ibu. Oke, dalam 10 tahun, andai kata kita ingin bangun rumah 30 miliar dan kita nabung 20 juta satu bulan, berapa lama kita bisa punya rumah senilai 30 miliar? Kurang lebih 1/4 abad atau 125 tahun.
Ini kalau Anda nabungnya 20 juta. Kalau 2 juta. Nah, kalau 200.000. 2 juta berarti 1.250 tahun. Nah, kalau 1.125.000 tahun. Ini Bapak Ibu, Tiansi ini bukan, saya bilang, Tiansi ini bukan satu-satu jalan buat sukses. Anda bisa nyari penghasilan di luar Tiansi, bisa nggak? Mau cari penghasilan di luar Tiansi? Silakan, nggak masalah, nggak ada yang larang. Tapi Tiansi merupakan salah satu kendaraan tercepat untuk mencapai impian kita, Bapak Ibu. Ya. Ya, ngomong-ngomong, saya jalanin Tiansi itu waktu umur 19 tahun, Bapak Ibu ya. Saya lihat tadi umur 21 tahun ya. Saya jalan Tiansi di umur 19 tahun. Di umur 21 saya bintang 8, Bapak Ibu. Dan di umur 26 sekarang saya di got lain, Bapak Ibu ya. Jadi kita berbicara percepatan. Waktu saya bintang 8, saya terima bonus bintang 8 saya. Ini bonusnya sama usia, gedean bonus ketimbang usia, Bapak Ibu ya. Nah, waktu saya bronze lion, saya terima bonus plus bonus sharing waktu itu bronze lion. Itu hampir 4 kali lipat dibanding umur saya, Bapak Ibu. Bonusnya. Wah, itu rasanya nikmat banget, Bapak Ibu. Gantengnya pol banget. Ya. Jadi kalau Anda terima, wah gitu kayaknya ke KTM, lihat, wah saldo, terus ngantri lagi, masuk lagi, gila ya, banyak ya gitu kan. Nggak pernah terima uang segede itu, Bapak Ibu, ya nggak? Kan? Wah, Anda bisa gila loh, nanti Anda bisa kerjaannya tiap hari itu cuma mandangin buku tabungan, dulu 9.000, duit gua sekarang puluhan juta, ya kan? Itu Bapak Ibu, sebulan itu loh. Sebulan bukan setahun, Bapak Ibu. Ini kenyataan. Saya ngomong kayak gini bukan buat maksud sombong-sombongan. Kalau saya sombong, saya kayak gini, Anda bisa nggak? Itu sombong. Tapi masalah saya ngomong kayak gini, kendaraan saya Tiansi, Bapak Ibu. Saya pernah bintang 3, saya pernah di posisi Anda juga. Kendaraan kita sama, support sistemnya mau lebihin juga. Intinya kalau Anda jalanin akan nyampe hal yang sama juga, Bapak Ibu. Saya lebih dulu aja gabung. Bedanya itu aja. Nanti saya akan nunggu terima bonus BL ditambah SL ditambah GL. Wah, mantap itu Bapak Ibu ya. Dengar-dengar nggak tahu sih, saya dengar-dengar doang. Katanya bisa 9 digit. Jadi daripada Anda nanti ngeliatin orang itu enak banget, mendingan Anda join sekarang, Anda kejar Bapak Ibu. Ya nggak usah mikir-mikir nunda-nunda. Itu mikir itu nggak buat kita kaya kok Bapak Ibu, beneran deh. Hati-hati kebanyakan mikir, lu kena kanker otak, gua kasih tahu aja lu. Mikirin terus, mikirin kagak action. Yang buat orang sukses adalah action, Bapak Ibu, bukan dipikirin. Gimana cara nyampe itu mau belakangnya, yang penting gabung dulu bintang 3, jalanin. Selesai. Usah nanya kiri kanan atas bawah Bapak Ibu, pokoknya jalanin aja dulu. Yang penting Anda percaya aja, selesai. Ada berapa pendapat orang yang kata harus jago ngomong jalanin bisnis MLM. Wah, itu Pak Johan mah emang jago ngomong gitu, bibirnya seksi. Gitu kan? Ya ampun Bapak Ibu, saya bukan jago ngomong. Keseringan ngomong, makanya begini. Nah, presentasi itu bukan jago ngomong, tapi keseringan ngomong. Kayak contohnya, hal simpel. Di sini ada yang bisa nyanyi lagu India? Ada nggak? Yang bisa bahasa India? Ada yang bisa bahasa India nggak? Nggak ada. Nah, pulang dari sini, Anda ke toko CD, Anda beli lagunya Sarukan, Anda dengerin tuh caya-caya lagunya, dengerin sehari 3 kali, selama setahun. Tahun depan saya yakin Anda hafal itu lagu. Karena jago bahasa India? Bukan. Tapi karena Anda keseringan dengar Bapak Ibu. Keseringan dengar. Jadi untuk bisa ngomong, Anda cukup sering datang aja ke pertemuan, Anda nanti juga jago Bapak Ibu ya. Ini bukan jago ngomong. Keseringan dengerin, lama-lama hafal Bapak Ibu ya. Nah, ada orang yang bilang, bisnis itu butuh keahlian. Katanya MLM adalah bisnis. Artinya berarti MLM juga butuh keahlian Bapak Ibu. Nah, 2 pertanyaan ini sangat kontradiktif. Saya pengen ngasih tahu, Anda harus tahu yang namanya sebuah sistem. Kita seperti ini bisa ngomong kayak gitu bukan karena hebat luar biasa, cetar membahana, terpampang nyata sisi jagat raya Bapak Ibu. Bukan, tapi kita bisa ngomong kayak gini karena kita melalui sistem. Analoginya seperti ini. Anda datang ke sini, misalnya Anda belum masuk kuliah. Anda mau jadi dokter, membantu orang dari segi kesehatan. Masuk universitas, Anda pilih fakultas kedokteran. Anda belajar 6 tahun jadi dokter umum, lulus jadi dokter, bisa nggak bantu orang dari segi kesehatan? Jelas bisa. Karena Anda jago, atau karena ikutin kurikulumnya? Karena Anda ikutin kurikulumnya. Sama juga dengan yang mungkin yang sarjana hukum. Anda nggak ngerti tentang hukum, tapi Anda masuk fakultas hukum, Anda ikutin kurikulum dari kampus,
Lulus Anda jadi pengacara, bisa nggak bantu orang dari segi hukum? Bisa. Apa karena Anda jago? Bukan. Karena Anda ikutin kurikulumnya. Sama juga di Tiansi. Anda mau terima reward, kita punya kurikulumnya di One Vision. Ikutin kurikulumnya, lulus, jadi terima reward. Titik. Jadi kita punya sistemnya. Bukan hebat-hebatan. Kalau Anda tidak mau belajar, mau sehebat apapun Anda hari ini, ada di posisi jabatan manapun, pengalaman Anda banyak pun, Anda tidak mau belajar, Anda tidak akan bisa jadi apa-apa di sini, Bapak Ibu. Di sini Anda untuk orang-orang yang mau belajar, Bapak Ibu. Kalau Anda mau belajar, Anda pasti bisa juga nyampe, Bapak Ibu. Jadi bukan karena kita jago-jagoan, tapi karena kita mengikuti kurikulum dari One Vision. Nah, kurikulumnya satu seperti ini. Jadi beri plus dulu untuk One Vision yang selalu mau support distributornya. Nah, katanya harus rajin mengerjakan bisnis Tiansi, Bapak Ibu ya, harus rajin. Wah, saya kasih tahu Bapak Ibu ya, emang harus rajin jalaninnya. Anda kerja harus rajin nggak? Harus rajin Bapak Ibu. Jadi semua bidang juga harus rajin, bukan di MLM dong, di semua bidang. Kalau Anda mau jadi seseorang di satu bidang, Anda juga harus rajin. Jadi bukan di MLM. Kadang kan orang bilang kan, wah gue mau nggak ulet kayak lu, wah, ulet bulu, ya kan? Mana ada orang yang diam-diam doang dapat nilai A di kampus? Mana ada orang yang diam-diam doang di satu tempat kerja tiba-tiba dipromosin jadi direktur? Nggak ada, semua juga harus rajin Bapak Ibu. Jadi di semua bidang harus rajin, bukan di Tiansi doang. Nah, ada orang bilang nggak punya waktu. Wah Pak, waktu saya super sibuk sekali Pak. Banyak orang kan yang beralasan super banget sibuknya, betul nggak? Ya? Kalau Anda super sibuk, saya ingin nanya kepada Anda, berapa lama waktu yang Anda pakai buat jalan-jalan? Berapa lama waktu yang Anda pakai buat nongkrong? Berapa lama waktu yang Anda pakai untuk santai-santai sehabis pulang kerja, pulang kuliah? Berapa waktu Anda yang banyak buat bergosip, nonton TV, dan lain-lain? Ya, saya yakin semua orang punya waktu yang sama, 24 jam. Semua sama 24 jam. Coba Anda bandingkan dua paradoks kehidupan. Ada orang yang sukses, luar biasa. Ada orang suksesnya biasa-biasa saja. Padahal waktunya semuanya 24 jam. 1 jam 60 menit. 1 menit 60 detik. Enggak lebih, enggak kurang. Tapi ada dua kehidupan paradoks. Satu yang sukses banget, satu hidupnya biasa-biasa saja. Pertanyaannya, ada apa dengan dua orang ini? Ternyata orang sukses dengan orang hidupnya di bawah rata-rata, tengah rata-rata, tergantung dari penggunaan waktunya. Kalau Anda mau nanam bibitnya semangka, numbuhin jadi buah semangka. Kalau Anda nanam bibit melon, akan jadi buah melon. Kalau mau dapat waktu yang banyak buat keluarga Anda, tanamnya waktu. Kalau dapat uang, tanamnya uang, dapatnya uang. Nggak akan mungkin Anda nanamnya biji semangka yang keluar salak, Bapak Ibu. Nggak mungkin, Bapak Ibu ya. Jadi tergantung menggunakan waktu kita. Anda mau menggunakan waktunya seperti apa? Seberapa banyak Anda menginvestasikan waktu Anda? Sementara kok nggak lama. Cuman hanya menunda zona nyaman Anda sementara. Yang biasanya kerja, pulang kerja, nyantai, nongkrong-nongkrong, Anda pakai buat jalanin Tiansi. Sementara Bapak Ibu, nggak lama. Cuma menunda kenyamanan sementara saja. Itu yang kami bangun Bapak Ibu. Kenapa ada orang yang di sini mereka niat banget, walaupun jabatan mereka sudah oke, ya ada mungkin jabatannya sudah cukup tinggi di perusahaan, tapi mereka masih mau jalankan bisnis karena mereka memperoleh melihat waktunya. Oke, nah ini saya pengen tunjukin foto saya zaman dulu Bapak Ibu. Wah, ini dia. Nah, ini foto saya dulu, rambutnya gondrong seperti ini. Jadi saya bukan tipe orang yang berpakaian rapih Bapak Ibu. Kayak gini, saya cuma di Tiansi. Saya zaman dulu nggak hobi yang namanya pakai kemeja, pantofel. Seumur-umur saya punya kemeja cuma satu, paling mentok kaos berkerah. Nah, sisanya ini celana hobi, ini celana kesukaan saya. Ini celana ini ya, robek-robek Bapak Ibu. Ini bisa sebulan nggak dicuci. Makin dekil, makin keren. Selangkangan makin gatel. Wah, itu makin keren rasanya ya. Jadi, nah ini Bapak Ibu ya, rambut saya gondrong. Saya nggak potong rambut 2 tahun. Ya, tapi celana jeans robek-robek. Terus begitu, baju bolong Bapak Ibu ya. Jangan nggak compang-camping juga, tapi saya lebih banyak pakai kaos. Nah, ya saya baru potong rambut pas saya bintang 6. Pas saya bintang 6. Jadi saya dari bintang 3, rambutnya masih diikat. Sampai saya bintang 6 saya baru potong rambut. Ya, jadi saya benar-benar merubah style saya. Yang tadinya saya nggak suka berpakaian rapi, saya jadi belajar. Yang tadinya saya nggak suka baca buku, saya belajar untuk baca buku. Yang tadi saya nggak betah dengan seminar-seminar seperti ini, mungkin sama seperti ada hadir di sini. Saya belajar untuk betah dengerin orang ngomong Bapak Ibu. Semua kita belajar kok di sini, nggak ada yang instan. Jadi saya merubah
merubah pribadi saya. Karena ada pepatah bilang, kalau kita ingin mempunyai perubahan besar dalam kehidupan kita, paling simpel dulu Anda rubah. Yang paling simpel, paling gampang Anda rubah itu dalam diri kita. Kalau diri kita mau berubah, maka perubahan besar akan terjadi. Banyak orang yang mengharapkan perubahan besar, tapi mereka tidak mau merubah dalam diri mereka sendiri. Jadi rubahlah diri kita, maka nanti akan perubahan besar dalam kehidupan Anda akan terjadi, Bapak Ibu. Kalau hari ini datang ke sini Anda nggak suka dengerin seminar, belajar untuk menerima, belajar untuk berubah, belajar untuk suka, Bapak Ibu. Saya yakin kalau Anda bisa merubah dalam kehidupan Anda, bukan diri Anda, tapi Anda bisa menjadi berkat untuk orang lain. Karena yang berubah bukan diri kita doang, tapi kita bisa merubah kehidupan banyak orang. Nah, ini hobinya saya naik gunung, Bapak Ibu ya. Saya sudah naik ke beberapa gunung. Salah satu gunung tertinggi di Pulau Jawa itu saya sudah naikin, Gunung Semeru. Ya, waktu saya naikin itu waktu saya umur 15 tahun. Ya, sekitar 11 tahun yang lalu. Jadi di saat teman-teman saya sedang hobi nongkrong di kafe, saya naik Gunung Semeru, Bapak Ibu. Saya naik gunung, saya nongkrong di ini. Di saat waktu teman-teman saya, waktu saya join Tiansi, di saat teman-teman saya main-main, mereka pacaran, mereka kuliah, mereka nongkrong-nongkrong, saya nggak ada waktu buat nongkrong, Bapak Ibu. Saya benar-benar menginvestasikan waktu saya untuk buat jalankan Tiansi. Saya hampir nggak pernah ketemu sama teman-teman saya. Terbilang sangat jarang sekali, Bapak Ibu. Akhirnya saat ini saya mendapatkan apa yang tidak didapatin oleh teman saya. Di saat teman saya kerja, saya bisa menikmati waktu saya. Ya, di saat teman saya liburan, saya juga bisa menikmati waktu saya. Di saat teman-teman saya baru mendidik karir, saya sudah mencapai tahapan posisi ini, Bapak Ibu. Karena proses yang di atas rata-rata, saya lihat pasti di atas rata-rata, Bapak Ibu. Semakin proses Anda alami semakin sakit, akan semakin manis nanti hasilnya. Nah, ini Gunung Merapi sebelum meletus, Bapak Ibu ya. Tahun 2004, nah ini di puncak Gunung Merapi, luar biasa sekali ya. Jadi yang saya pelajarin dari naik gunung, satu, ketika kita naik ke puncak, sebenarnya bukan gunung itu yang kita taklukkan. Ketika kita naik ke puncak, kita melakukan diri kita sendiri untuk bisa sampai di puncak. Karena ketika Anda menapaki puncak yang sangat berat, jalanannya Anda melewati batu-batu, Anda harus tanjakan, itu Anda bergumul dengan diri Anda sendiri, Bapak Ibu. Ya, Anda mau maju atau diam di tempat, tapi akan selalu ada orang di atas yang mensupport Anda nanti ya. Ayo, bentar lagi nyampe puncak. Ayo, bentar lagi kan nyampe puncak. Ayo, lu pasti bisa nyampe. Kita saling menyemangati. Di situ saya belajar tentang leadership. Sama juga di Tiansi. Ketika Anda down, Anda mau berhenti langkah Anda, pasti akan ada yang menarik Anda. Ayo, bentar lagi nyampe puncak. Ayo, sedikit lagi kamu bisa skupi Anda. Ayo, kamu bisa luxury car kamu. Ayo, kamu bisa family car kamu. Pasti ada, Bapak Ibu, yang akan mensupport Anda. Nah, ini waktu jalan-jalan ke Turki kemarin, saya kebetulan dapat 2. Saya mengajak ayah saya. Wah, beliau sangat senang sekali, Bapak Ibu. Kelihatan. Wah, heboh banget, senang banget, Bapak Ibu. Dia udah berapa tahun ini nggak sempat ke luar negeri. Karena sibuknya bekerja, waktu mereka sangat terbatas, Bapak Ibu ya. Waktu mereka sangat terbatas, mereka bahkan tidak punya waktu buat bersenang-senang. Gak punya waktu. Tapi kemarin saya ajakin, ayolah, udahlah, yuk kita jalan-jalan. Jadi ini Bapak Ibu, ini waktu kemarin ke China. Ya, kebetulan saya kemarin ke China, ajak orang tua saya. Saya nggak pernah berbuat sesuatu yang berprestasi untuk keluarga saya. Mami kan nggak pernah lihat aku wisudaan, karena aku kan nggak lulus kuliah. Ya, aku cuma bisa nunjukin wisudanya di Tiansi. Anggap aja kayak wisuda. Mami datanglah, dia padahal nggak mau. Paksain orang tua saya, ibu saya, kemarin karena papa saya udah ke Turki, ke Cinanya gantian. Saya ajakin ibu saya. Dan di sana, wah, saya ngelihat sekali, Bapak Ibu. Yang paling penting itu adalah senyum dari orang tua kita, Bapak Ibu. Dari orang-orang cintai. Saya nggak pernah membuat mereka tersenyum, saya nggak pernah menunjukkan kebanggaan. Ya, saya nggak ada berprestasi membuat mereka untuk dibanggakan. Untung aja, saya join di Tiansi, Bapak Ibu. Saya bisa jadi orang di sini, saya bisa menunjukkan bahwa anakmu ini loh bisa berprestasi juga. Itu senyum itu yang nggak bisa dinilai pakai uang, Bapak Ibu. Mungkin ketika dia lihat terima reward, bangga. Mobilnya, mobil BMW-nya 10 tahun lagi akan jadi barang rongsokan. Tapi kebanggaan di sini, Bapak Ibu, sampai kapanpun nggak akan pernah dilupakan, Bapak Ibu. Nah, ini waktu foto di Great Wall. Ini foto di pabrik Tiansi ya, 18th anniversary perusahaan Tiansi, ulang tahun Tiansi ke-18 tahun. Nah, ini bersama leader-leader dari Indonesia. Ini pertemuan Belebov. Saya masuk ke sini, saya berasa kayak miskin, Bapak Ibu, dan merasa tersisihkan karena yang di sana itu semuanya
wah penguasa-penguasa negara semua. Saya ke sana kayak bintang 3 masuk ke pertemuan aja kayak gitu. Ini saya nyari crossland, ini kita gimana ya? Kemana ya gitu. Saya tempat duduk kosong tuh situ tuh gitu. Kan? Waktu itu saya masih bronze lion Bapak Ibu ya. Nah, ini para primary word dari Indonesia. Yang ini dari Malaysia. Ini dolennya Pak Haji Agus, namanya Ibu Ida Jamali. Ini nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Anda kebayang nggak? Nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Yang ini tukang bakso, ini tukang cuci piring. Primary word Bapak Ibu. Nanti bisa kebayang nggak? Kita ambil contoh simpel. Mungkin ini bisa baca, bisa nulis. Kita ambil contoh Ibu Ida Jamali, seorang bintang 8 dari Malaysia. Nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Bagaimana cara dia ngejelasin coba ke orang-orang? Kalau Anda bisa baca, bisa nulis, gampang. Ini nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Saya pernah nanya, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Oh, gampang. Saya selalu ngajakin orang ke pertemuan. Saya selalu dengerin CD. Jadi saya belajar. Saya cuma ngerti ngomong. Saya dengerin aja tuh CD terus-terusan. Saya datang aja ke pertemuan. Wah, walaupun orang nggak bisa baca nulis, kita punya sistem yang kuat. Bisa terima reward Bapak Ibu. Ini membuktikan skill di TNC belakang. Kita mengutamakan sistem, yaitu One Vision Bapak Ibu. Anda tinggal memanfaatkan One Vision yang sudah ada. Kalau bayangin deh, kalau Anda nggak bisa baca, nggak bisa nulis, saya kan nggak bisa baca, saya nggak bisa nulis. Harusnya itu yang galau, yang lebih masuk akal, gagal itu dia, bukan Anda, ya nggak? Harusnya kan begitu. Tapi ini aja bisa Bapak Ibu, ya. Nah, ini foto impian semua distributor TNC ya, foto bersama Mr. Lee Jiniwan. Jadi ini foto perdana saya bersama Mr. Lee. Nah, ini duduk di VIP Bapak Ibu bersama leader-leader dunia. Ini kalau duduk di sini rasanya panas banget pantat saya ya. Karena ngomonginnya ini leader yang menguasain daerah Pakistan, ini yang menguasain Rusia. Wah, ngomonginnya negara Bapak Ibu, bukan Tole-Tole, Palu, Makassar, Kendari, bukan. Dunia. Anda kebayang nggak? Jadi TNC ini bukan untuk bicara ngebangin daerah. Ini orang-orang duduk sini ini megangin negara semua. Wah, saya bilang ini bisnis TNC sih bener-bener bisnis internasional Bapak Ibu. Jadi kesempatan kita sebenarnya buat membesarkan TNC ini Bapak Ibu. Nah, ini di panggung internasional atau reward ya Bapak Ibu ya. Yang ini Bapak Ibu sampai saat ini rasanya nggak pernah terlupakan. Nah, ini mobil Audi. Mobil Audi ini waktu saya beli di usia 22 tahun. Mobil ini kemarin baru saya jual. Ya, sudah saya ganti yang dengan terbaru Bapak Ibu. Kan dapat luxury car. Umur 26 tahun punya 3 mobil, nanti dibilang kurang ajar, gitu kan? Jadi saya untuk menjaga stabilisasi ekonomi dengan status sisa yang ya. Jadi saya jual lah tuh mobil satu biar terlihat sopan santun. Ini mobil saya yang terbaru Bapak Ibu ya, family car dan luxury car. Ini Bapak Ibu dua nih. Ini family car saya ambil Fortuner. Ini waktu saya dapat family car baru diumumin. Saya nanya mama saya, nangis nggak lihat anak lu itu? Enggak. Terus disebutin nama primary word, mami baru nangis. Gue bilang, lu sih mata duitan sih mak, keterlaluan. Family car nggak nangis, luxury car nangis Bapak Ibu, gila nih. Saya bilang, wah emang gue keturunan mata duitan sama emak gue sama kayaknya nih ya, sama-sama mata duitan ya. Jadi ini saya menggantikan, jadi saya mengupgrade mobil di rumah. Jadi pas saya habis terima ini, habis acara tanggal 12 tuh Bapak Ibu. Pulang besokannya, mama saya ngomong, itu kalau enggak ambil Fortuner aja lah, family car-nya gitu. Oh gitu mah. Oh ya udah, deal. Saya langsung ke Toyota, langsung DP Bapak Ibu. Oke, tunggu di transportasi ini kurang berapa saya kasih tahu, saya lunasin. Waduh. Luar biasa Bapak Ibu rasanya ya. Nah, ini Audi saya tukar dengan BMW 320 Sport yang terbaru warna putih Bapak Ibu ya. Ini mewah sekali Bapak Ibu. Sampai sekarang saya masih agak gaptek ya. Ini mobil luar biasa sekali. Dia bisa, wah, susah diceritakan lah. Nanti Anda ke Jakarta Anda lihat sendiri ya. Waktu pertama kali bawa ini, dolen saya kan masuk kan, gila mewah banget beda ya rasanya. Saya bilang, ya iyalah lu biasa naik Scoopy, naik BMW ya beda. Lah kali dah sama mobil gua disamain sama Scoopy kan. Kok sama kayak naik motor ya gitu kan. Nah, jadi ini luar biasa Bapak Ibu. Yang ini bukan masalah mobilnya. Mobilnya sih mobil mewah, itu cuma reward. Tapi dari mobil ini Bapak Ibu, banyak sekali dolen-dolen saya yang tadinya bukan siapa-siapa bisa berubah hidupnya Bapak Ibu. Ini cuma sebagai simbol bahwa kita sudah membawa orang lain untuk banyak. Saya punya dolen seorang pembantu rumah tangga. Itu terima mobil Bapak Ibu.
mobil majikannya Avanza lama, mobil dia Veloz putih. Saya nggak tahu mobil majikan sama pembantu yang mana yang benar ini. Serius, seorang pembantu itu naikin saya jadi kuat layan Bapak Ibu. Ibu Solehawati namanya. Ya. Itu pembantu Bapak Ibu. Serius, setiap saya telepon, ntar apa? Kosek-kosek gitu. Dia ngomong gitu kan. Oh tapi terima motor, terima mobil Bapak Ibu. Kemarin ke umroh juga, ke Cina juga Bu. Saya bilang ini kurang ajar banget. Pembantu sama majikan seringat pembantu ke luar negeri Bapak Ibu. Hanya kebayang nggak? Di mana ngomong majikannya ke luar negeri, ini titip Bu, berangkat dulu ya Bu ya. Mau pergi gitu. Luar biasa Bapak Ibu. Tiansi bisa merubah orang dari berbagai macam kalangan. Ya, terus ini juga ini baru ada yang turun lagi nih dolen saya nih Bapak Ibu ya. Dolen saya nih di Kendari Bapak Ibu. Itu boro-boro nyetir, naik mobil aja muntah. Saya nggak kebayang Bapak Ibu kalau naik mobil sendiri dimuntahin apa enggak itu. Naik mobil muntah, kebiasaan naik motor tuh kalau naik mobil saya numpang, buka kaca. Saya ngapain lu buka kaca? Nggak tahan naik mobil. Lah, lu ntar terima mobil gimana? Nggak tahu nggak bisa nyetir, naik mobil muntah, terima mobil Bapak Ibu. Daripada nggak bosan-bosan naik mobil, bisa nyetir, nggak terima mobil Bapak Ibu ya. Jadi Tiansi itu banyak berubah kehidupan orang. Aneh-aneh deh. Nanti Anda bisa lihat perubahan satu demi satu yang terjadi dalam kehidupan Anda dan lebih tepatnya jaringan-jaringan Anda Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Anda bisa lucu nanti loh, yang ini kayak gini, modelnya ini kayak gitu, ini kayak gini, wah macam-macam Bapak Ibu ya. Itu luar biasa sekali. Suatu saat nanti Anda akan merasakan ketika nama Anda dipanggil Bapak Ibu sebagai primary word. 1,5 tahun yang lalu saya hanya punya 1 bintang 7, 1 leg bintang 7, sisanya 4, 5, 5. Gak ada grup. 1,5 tahun yang lalu hanya punya 1 bintang 7, bintang 5, bintang 5 Bapak Ibu. Sakit sekali prosesnya Bapak Ibu. Saya berjuang setengah mati itu. Benar-benar yang namanya berjuang itu ya kadang Anda harus nangis Bapak Ibu. Kadang mungkin Anda harus berdiri di duri yang tajam. Anda melewati jalannya berliku-liku. Terkadang mungkin Anda ingin kayak menyerah untuk menjalankan usaha ini Bapak Ibu. Tapi tenang aja. Jika Tuhan pernah buat kita menangis, suatu saat nanti Tuhan kita membuat kita tersenyum Bapak Ibu. Ini jadi pemanggilan reward. Jadi ada 5 primary reward. Yang pertama sudah dipanggil New Silver Lion, yang kedua dari Jakarta, yang ketiga cewek, nama saya yang terakhir, tinggal 1 kata Pak Luis. Tadi Anda lihat bahwa ketika kita sukses banyak sekali yang berpelukan Bapak Ibu. Itu dolen-dolen saya kebetulan mereka terima Scoopy karena mereka tahu upline-nya dulu kayak gimana Bapak Ibu. Ternyata saya pelajari Bapak Ibu, ketika jaringan kita hancur, analoginya Bapak Ibu, satu serigala yang memimpin segerombolan domba bisa mengalahkan segerombolan serigala yang dipimpin oleh seekor domba Bapak Ibu. Jadi pastikan kita menjadi seorang serigala Bapak Ibu. Walaupun bawah kita ada seorang domba, tapi yang penting kepalanya Bapak Ibu. Kalau Anda jalan terus, pastikan ngasilin. Itu hasil dari rewardnya. Ini hasil apartemen saya yang baru beli di Bandung Gateway. Ini nanti jadi tahun depan. Pak Ruli ngambil di sini, saya ngambil yang di belakang. Jadi kasih tahu, bro, itu ada itu tuh apartemen bagus gitu. Di Bandung ambil deh. Ya udah saya langsung ke Bandung. Bandung nanya-nanya bentar. Oke, saya banking, DP-nya berapa? Sedap, asik banget Bapak Ibu. Bener-bener luar biasa ya. Nah ini apartemen nanti kayak gini lah, kurang lebih ya. Nah ini waktu saya ajak jalan-jalan keluarga saya ke Eropa. Ini jadi waktu sekitar bulan Mei, karena orang tua saya nggak pernah liburan. Saya bilang, mah, yuk ke Eropa. Saya bayarin 1 keluarga. Waktu itu kakak saya nggak bisa ikut, jadi saya bareng adik saya yang paling kecil. Ya kan, ini Bapak Ibu 7 negara di Eropa. Nah itu benar-benar liburan, saya yang bayarin, dan itu dari MLM Tiansi Bapak Ibu ya. Nggak ada campur tangan, duit dari bisnis manapun, murni dari Tiansi Bapak Ibu. Kalau Anda punya impian mau ke Eropa, saya cuma bisa pesan 1. Nanti kalau Anda jalanin Tiansi, bukan Anda doang yang berangkat, tapi Anda ngajakin 1 keluarga Bapak Ibu ya. Dan mereka, wah, orang tua saya langsung cerita sama, biasa ibu-ibu kan ngerujak. Bu, wah sini datang ke sini, ini Bu ya. Iya anak saya yang bayarin nih, maksa-maksa gitu kan. Emang bisa anak ibu apa? Tiansi gitu kan. Nah ini jaringan saya ngancur dulu nih Bapak Ibu, tapi saya bentuk lagi. Jadi yang bilang tadi, untuk memulai memang sulit, tapi untuk memulai kembali itu ada benar-benar pemenang sejati Bapak Ibu. Pemenang sejati. Ini ada Pak Wery.
Ini cum laude di UI, Bapak Ibu ya. Ini Pak Andrew di Padang, ini Pak Zaki, ini Pak Jafrial, ini Pak Jamal Mirdad, Silver Lion, dan Pak Ruli Wahyu di Gold Lion. Tanpa mereka, saya tidak bisa ada di sini, Bapak Ibu. Nah, ini yang kemarin berangkat kita ke Glory Trip sama-sama. Dulu kita berjuang sama-sama, Bapak Ibu. Ya, akhirnya kita bisa keluar negeri bersama-sama, Bapak Ibu ya. Justru di Bistiansi, Bapak Ibu. Ini ada salah satu dolen saya, namanya Pak Gilang. Tahun lalu, dia masih naik motor, Bapak Ibu. Saya kemana-mana diantarin naik motor sama dia, jatuh naik motor. Tapi hari ini kalau saya ke Bandung, mobilnya 2 Bapak Ibu sekarang. Ya, dia sudah terima family car juga, Scoopy juga, dia beli mobil buat orang tuanya juga Bapak Ibu ya. Jadi di sini justru kita punya tim adalah bukan manfaatin orang Bapak Ibu. Banyak orang di luar yang mikir, wah kalau gue join lu yang untung, kalau gue ngejar royal, lu jangan jadi kron. Kalau Anda berpikir seperti itu, Anda nggak akan pernah berkembang Bapak Ibu di Tiansi. Justru di sini kita untuk sukses, ngajakin orang lain sukses, baru kita bisa ikutan sukses. Ketika kita jatuh, ketika kita ngedown, upline Anda akan merangkul Anda Bapak Ibu, akan saling semangatin. Anda nangis bareng, ketawa bareng Bapak Ibu. Makanya saya paling benci kalau ada orang bilang nguntungin orang. Saya ingin Anda tarik semua omongan itu Bapak Ibu, bahwa di sini kita ngajakin orang untuk sukses, bukan manfaatin orang Bapak Ibu. Hari ini mungkin Anda datang ke sini benci dengan pengundang Anda, tapi pulang dari sini Bapak Ibu, orang yang undang Anda itu akan menangis pertama kali ketika Anda terima reward Bapak Ibu. Pulang dari sini, terima kasihlah kepada upline Anda Bapak Ibu. Tanpa mereka, kehidupan Anda tidak bisa berubah Bapak Ibu. Kayak beli plus untuk yang undang Anda. Sore hari ini, di sesi terakhir ini, izinkan saya untuk membantu Anda menggali potensi dalam diri Anda Bapak Ibu. Anda bisa duduk serelaks-relaksnya, cara duduk yang nyaman. Oke Bapak Ibu, Anda bisa pejamkan mata Anda. Anda dengarkan lagu ini Bapak Ibu. Dengarkan alunan lagunya. Anda rileks. Anda tarik napas. Anda buang napas Bapak Ibu. Anda tarik napas. Anda buang napas. Anda tarik napas, Anda buang napas. Syukurin Bapak Ibu, bersyukurlah dari sekarang bahwa Tuhan memberikan kita udara untuk kita hirup, sehingga kita bisa hidup sampai hari ini Bapak Ibu. Kita hirup, rilekskan badan Anda Bapak Ibu. Semakin Anda mendengarkan ucapan saya, semakin dekat dengan saya. Semakin Anda mendengarkan, semakin dekat dengan saya Bapak Ibu. Semakin Anda mendengarkan perkataan saya, izinkan saya memasuki alam bawah sadar Anda Bapak Ibu. Anda rileks, tarik napas Anda buang. Nikmati tarikan napas kita. Bersyukurlah dari sekarang. Bersyukur dengan sekarang Bapak Ibu. Apa yang terjadi dalam kehidupan Anda. Anda boleh pegang degup jantung Anda Bapak Ibu. Pegang jantung Anda. Anda rasakan detak jantung Anda. Setiap detik berdetak. Jantung kita tidak pernah berhenti. Jantung kita itu tidak pernah berhenti setiap harinya. Selama kita hidup, jantung kita selalu berdetak Bapak Ibu. Bersyukurlah bahwa hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup oleh Tuhan Bapak Ibu. Bersyukur dengan apa yang ada dalam kehidupan Anda saat ini. Syukurin. Kalau hari ini Anda punya utang yang banyak, syukurkan dulu Bapak Ibu. Kalau hari ini Anda belum punya downline, syukuri dulu Bapak Ibu. Kalau hari ini Anda belum ketemu prospek melalui penolakan, bersyukur dulu. Kalau hari Anda jauh dari keluarga Anda, saya mau Anda bersyukur dulu dengan kondisi yang Anda alami sekarang. Karena sesuatu, jika disyukuri, itu nikmatnya berbeda Bapak Ibu. Syukuri dulu, stop untuk mengeluh. Stop untuk mengeluh, syukurin dulu apa yang terjadi dalam kehidupan Anda. Syukurin dulu Bapak Ibu. Dan saya membawa Anda untuk membayangkan Bapak Ibu. Bayangkan impian apa yang Anda ingin capai dalam waktu 1, 2, 3 tahun Bapak Ibu. Bayangkan sekarang. Bayangkan sebuah kehidupan yang ingin Anda capai. Bayangkan senyum orang-orang tua Anda, anak Anda Bapak Ibu, istri Anda, suami Anda, kakek atau nenek Anda Bapak Ibu. Bayangkan mereka tersenyum bangga dengan Anda.
Mungkin Anda pernah berjanji untuk memberikan rumah, memberikan mobil, memberikan sekolah yang terbaik untuk anak Anda. Bayangkan Bapak Ibu, bayangkan sekarang juga itu terwujud 1, 2, 3 tahun dari sekarang. Bayangkan, rasakan semangatnya Bapak Ibu. Rasakan Anda seakan-akan benar-benar sudah mencapai itu. Bagi Anda yang belum terima reward, Anda rasakan Anda dipanggil nama Anda Bapak Ibu. Bayangkan hari ini adalah hari terakhir penutupan kualifikasi Scoopy Anda, dan Anda tembus. Bagi Anda sedang mengejar family car, bayangkan hari ini Anda sudah tembus family car-nya, dan Anda bawa reward-reward itu untuk keluarga Anda Bapak Ibu. Bayangkan senyum orang-orang yang Anda cintai. Apakah itu penting untuk Anda Bapak Ibu? Saya yakin Bapak Ibu, senyum itu akan sangat berharga. Senyum itu tidak sebanding dengan perjuangan yang kita alamin Bapak Ibu. Anda ditolak, dihina, itu biasa Bapak Ibu. Tapi senyum mereka itu jauh lebih penting Bapak Ibu. Yang mau berjuang bersama, Anda berdiri, Anda kebanggaan tangan Anda Bapak Ibu. Anda kebanggaan tangan Anda. Anda bawa pulang 5 prinsip. 5 prinsip ini Bapak Ibu, yang sampai hari ini saya pegang sampai detik ini Bapak Ibu. Yang prinsip yang pertama adalah jangan pernah menyerah Bapak Ibu. Dan yang kedua, jangan pernah menyerah. Yang ketiga, jangan pernah menyerah Bapak Ibu. Dan yang keempat, jangan pernah menyerah. Dan yang kelima, Anda tahu jawabannya? Jangan pernah menyerah Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, sampai ketemu. Selamat